Saya banget ya. Bener. Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Yang belum absen, silahkan absen dulu di kolom chat.
terakhir kita sudah selesai bahas unit 2. Hari ini kita lanjutkan dengan unit 3, recount. Oke, kita mulai ya. Recount itu teks yang bagaimana? Ada yang masih ingat? Recount adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lampau ya. Contohnya mengenang mantan. Wah, mengenang mantan. Enggak, ding. Ya, recount adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lampau. Karena menceritakan kejadian di masa lampau, otomatis tensesnya gimana? Pakai past tense ya. Past tense itu pakai verb berapa? V berapa? Verb 2 ya, betul. Jadi teks recount itu pasti kalimat-kalimatnya didominasi oleh past tense. Mungkin ada 1-2 kalimat yang present gitu nggak apa-apa. Tapi sebagian besar pasti kalimat-kalimatnya menggunakan past tense. Oke, kita mulai dari part E, The Mole Gang. Ini ada gambar gajah, kok gajah? Gambar buaya, masa kayak gini gajah? Kok buaya atau apa tadi? Tikus ya, masa buaya. Oke, ada penjelasannya, kita baca dulu. Mole rats are stocky rodents with small or minute eyes and ears, short legs and short tails. The fur is short and soft, except for the neck mole rat or Heterocephalus clipper, which has only a few hairs scattered over its wrinkled skin. The mole rats burrow just under the surface of the earth, digging with their front claws or incisor teeth. They feed mainly on roots and bulbs and store food in chambers of their burrows. Ya, sudah selesai kita baca. Berarti mole rats itu tikus apa? Kalau dari penjelasannya ini, bisa kita simpulkan mole rat itu tikus apa? Tikus tanah ya. Ini ada under the surface ini. Under the surface of the earth. Berarti kan di bawah permukaan tanah. Berarti di dalam tanah. Ya, berarti tikus tanah ini. Dia makannya, dia makan terutama akar-akaran dan umbi-umbian dan menyimpan makanannya di dalam kamar-kamar di liangnya. Liangnya ada kamar-kamarnya ya. Kayak hotel itu banyak kamar-kamar. Ya, pertanyaan saya, teks ini recount atau bukan? Bukan. Bukan ya. Ini tidak menceritakan kejadian di masa lampau kok. Dan tidak didominasi dengan past tense. Ini malah banyak presentnya. Misalnya nih ya, mole rats are. Oh, are itu kan present. Terus kalimat kedua, the fur is. Nah, is kan bukan past tense, ini present. Terus ada which has only. Nah, ini kan malah present semua sih ini. The mole rats baru. Ya, ini present semua. Jadi ini bukan recount. Cuma ini yang pengantar saja untuk apa menjelaskan tentang mole rats, tikus tanah, atau kadang disebut juga moles. Mole rats itu sering disebut moles, bersingkat. Teks yang recount itu yang ini, ya berikutnya. Nah, bukan yang ini. Nah, yang ini. Nah, kalau ini teks recount ini. Coba kalian baca dulu ini teksnya, kemudian nanti setelah baca teks, kalian kerjakan yang activity 3 ini, 4 pertanyaan di atas teks, sama 4 pertanyaan yang di bawah teks. Yang ini. Nanti saya kirim fotonya di grup WA kelas. Nah, saya kirim dulu sekarang. Sebentar ya, saya kirim dulu.
Oke, sudah saya kirim, tapi kebalik saya ngirimnya. Bentar, saya balik dulu. Oke, sudah saya kirim. Silakan buka grup WA kelas. Silakan dibaca dulu teksnya, kemudian kerjakan 4 nomor di atas teks dan 4 nomor di bawah teks. Oke, silakan dikerjakan dulu, terus nanti kita bahas.
kayak
Oke, sudah kita bahas ya. Oke, kita bahas mulai yang number one. What was the starting point of the gang's underground route? Apa ini jawabnya? What was the starting point? Titik awal, titik mulainya dari rute bawah tanah. Apa jawabnya? North District tidak salah, tapi kurang detail. North District itu luas loh ya. Iya, saya tunjukkan. Ada mapnya tuh ini. Ini ada mapnya. Nah, ini mapnya. North District yang bagian atas ini, kan luas. Padahal pertanyaannya tadi, the starting point, titik awal. Nah, kurang detail berarti jawabannya kalau North District. Ini kan, what was the starting point? Point itu artinya titik. Kalau North District masih terlalu luas. Coba lebih detail lagi. Bagian mananya North District? Starting point-nya itu. Yang by Gimana Nugraha? By digging patiently. By digging patiently from one tunnel to the next. Belum, itu belum. Jawabannya kan harus berupa tempat. Kalau by digging patiently ini kan dengan menggali. Pertanyaannya di mana? Jawabannya kan tempatnya. Tempatnya itu di mana? Titiknya. Starting point. Titik mulainya. Jangan by digging patiently from one tunnel to the next. Itu kan bukan tempat itu. Yang mana? Sudah hampir betul sih, mendekati itu tadi, tapi masih salah. Di bantaran sungai di apa? The Bridge of Old River tuh. Bukan, sebelum itu. Mulainya sebelum Old River. Itu sudah habis bus station, terus Old River, kan belum, itu bukan mulainya. Sebelum bus station harusnya mulainya. Ya, North District tadi sudah betul, tapi kurang detail sih kalau North District. Coba dicari lagi. Sudah ketemu belum? Tadi yang by digging patiently tadi sudah mendekati ini, tapi salah kalau jawabnya by digging patiently. Ini kan dengan menggali secara sabar, dengan sabar menggali dari satu tunnel ke tunnel berikutnya. Itu kan bukan tempat sih. Mana tempatnya? Mulainya. Nugrani tadi sudah hampir betul loh. Tapi masih salah. Sudah mendekati. Ayo dicari lagi. From a drain in the rundown of North District. Nah, ini betul. Ini from a drain. Ya, starting point-nya itu a drain in the rundown North District. Ini ya. A drain in the rundown. Untuk bisa kan? Ya, ini a drain. Kan ini tadi by digging patiently from one tunnel to the next, terus ada they managed to create a route over 2 kilometers in length which ran from. Nah, ini mulainya dari sini. A drain in the rundown North District. Ini jawabannya. Nah, kalau ini merupakan titik. Drain itu apa artinya? Drain. Saluran pembuangan. Ya, saluran air. Drainase itu ya. Ya, jadi number one jawabannya starting point-nya adalah di a drain in the rundown North District. A drain in the rundown North District. Ya, oke, next, number two. In which parts of the route did we need to dig their way? Kalau ini apa jawabnya? In which part of the route? Di bagian mana dari rute tersebut
mereka perlu menggali. Apa jawabnya? Yang mereka menggalinya itu di mana? Gimana? Harusnya ini kan sudah kalian kerjakan, sudah saya kasih waktu 15 menit lebih ya. Harusnya sudah nggak usah mikir lagi, nggak usah nyari jawabannya, tinggal baca saja. Gimana? Di bagian mana mereka harus menggali? Between Old River and Main Town. Between old, bentar, apa? Between apa? Old River and Main Town. Between Old River and Main Town. Ya, betul jawabannya Nugra ini. Tadi ini ada mana tadi? Nah, ini. Jadi dari 8 past just one main bus station to turn south. Nah, dari ini. Following an old riverbed. Jadi setelah melewati bus station, terus to turn southeast, belok ke timur, terus following an old riverbed, menyusuri old riverbed, tempat tidur sungai. Kok tempat tidur sungai? Riverbed bukan tempat tidur ya. Bed itu dasar sungai. Dasar sungai kuno, menyusuri dasar sungai kuno, dan they dug, kemudian mereka menggali. Nah, di sini menggalinya. Menggalinya itu to join up with the main transfer, untuk bergabung ke main transfer itu mereka harus menggali. Jadi setelah selesai menyusuri old riverbed, kemudian mereka menggali untuk bergabung dengan main transfer. Berarti menggalinya between an old riverbed and the main transfer. Betul. Between an old riverbed and the main transfer. Ya, next number 3. What was the last point of their underground route? Kalau tadi starting point, sekarang last point yang ditanyakan, titik terakhir. Apa jawabannya? In the sewer near the bank. In the sewer near the bank juga betul, tapi kurang detail. Sewer itu artinya kan gorong-gorong. Gorong-gorong itu kan panjang. Di bagian mananya gorong-gorong harus berupa titik, ini jawabannya. In the sewer near the bank, ya memang betul di situ mereka titik terakhirnya, tapi kurang detail jawabannya. Di bagian mana sewer near the bank-nya itu ya di bagian mananya titik terakhirnya. Berarti di ujung itu ya, di Indian of the sewer. Bukan Indian of sewer. Menurut teks ini jawabannya berdasarkan teks, jangan mengira-ira, jangan menebak. Berdasarkan teks ini. Di mana? Kan tadi kalau kita lihat rutenya ya, sampai another underground river, past the police station, into the sewer near the bank, ini tuh maksudnya. Terus di mana terakhirnya? Titik terakhirnya. Oh, berarti di sewer yang di near the bank, tapi yang habis police station. Ya iya, di mana? The police station sudah, past the police stationnya sudah kelewat. Terus habis dari police station masuk ke into the sewer near the bank, masuk ke gorong-gorong di dekat bank. Nah, terus terakhirnya di mana? Di mananya gorong-gorong. Kayak tadi ini harus berupa titik, masih terlalu luas kalau sewer near the bank. Ini loh harusnya jawabannya.
Di mana? 1 meter from the bank. 1 meter bukan from the bank sih. 1 meter away from success di sini berarti yang namanya sukses itu kan tujuannya tercapai ya toh? Nah, tujuannya di mana? Tujuannya bukan the bank loh. Tujuannya di mana tadi di awal disebutkan tujuannya. Ini loh, their goal. Ini kan tujuannya. Reaching their goal. Tujuannya di mana? Oh, di berangkasnya, di strong room-nya. Underground, harus pakai underground. Underground strong room of the center. Makanya mereka itu untuk mencapai ke sana mereka lewat bawah tanah tuh. Karena yang dituju itu underground strong room, ruang bawah tanah. Kalau yang dituju cuma banknya yang di atas, ya nggak perlu lewat kurung-kurung, nggak perlu lewat old river bed, nggak perlu menyusuri bawah-bawah gitu. Karena yang dituju memang bawah tanah, maka mereka mencapai tujuannya itu lewat bawah tanah. Jadi ini jangan lupa undergroundnya ini disebut. Jadi kembali ke yang tadi, 1 meter away from success berarti 1 meter away apa? From the underground strong room of the central bank. Ya, jadi itu tujuannya. 1 meter away 1 meter away from success itu berarti 1 meter away from the underground strong room of the central bank. Nah, berarti jawabannya 1 meter away from the underground strong room of the central bank. Nah, ini. Okay, next. Number 4. How did the police know about their attempt to rob the bank? Ya, betul jawabannya. The police now have a computerized map of most of the tunnels that exist under the state. Betul jawabannya ini, tapi grammarnya sedikit salah. Saya betulkan grammarnya. Biasanya kalau pertanyaannya itu how, itu jawabannya pakai by terus verb ing. Jadi betul yang tadi, cuma harusnya pakai ini. By, tadi kan the police now have a computerized map gitu ya. Nah ini, the police now have a computerized map. Ini tapi dibikin pakai by terus verb ing, berarti by having a computerized map ini. By having a computerized map. By having. By having. Nah, gini ya. By having. Saya rapikan dulu. Ya, ini. By having a computerized map of most of the tunnels that exist under the state. Kalau mau dijawab yang ini, by receiving a phone call ini, ya boleh, tapi harus ditambah dengan having a computerized map. By receiving a phone call to warn them of the attempt, and by having, gitu boleh, and by having a computerized map of most itu. Karena kalau cuma receiving a phone call, polisinya itu belum tahu. Kan pertanyaannya, bagaimana polisi bisa tahu ada usaha perampokan? Jadi ada orang yang nelpon ke polisi memberitahu, Pak polisi, di bawah tanah ini kok ada gerakan mencurigakan, ada segerombolan orang. Nah itu terus polisi lihat ke map
komputer, bener ada gerombolan orang, tapi mereka mau ngapain belum tahu. Ditunggu sama polisinya. Terus dilihat lagi, mereka jalan ke sini. Didiemin sama polisinya. Nah, begitu mereka masuk sewer near the bank, nah itu kelihatan, mereka ini mau menuju ke underground strong room of the central bank ini, baru sama polisinya ditangkap. Jadi taunya mereka mau merampok itu ya berdasarkan computerized map itu, bukan karena ditelepon. Tapi kalau mau dijawabkan ditelepon boleh juga, asalkan terus ditambahi by having computerized map itu. Gitu. Jadi jawabannya boleh 1, by having a computer boleh 2. Tapi kalau 1 harus yang computerized map ini, jangan yang receiving a phone call. Ya, oke, nomor 1 sampai 4 yang activity 3 sudah selesai kita bahas. Kita ke activity 4 sekarang. Activity 4 ini lebih gampang sih daripada activity 3. Oke, activity 4 sekarang, number 1. Why were the gang called the human moles? Nah, mengapa kelompok tersebut disebut human moles? Ini ada di sini di kalimat terakhir ini. That's how the police were able to catch most of the human moles. Nah, kenapa kok mereka disebut human moles? Human itu manusia, moles itu ya mole rat tadi ya, tikus tanah. Kenapa kok mereka disebut itu? Apa jawabannya? Because apa? Kok mereka disebut human moles, manusia tikus tanah? Apa jawabannya? Dimas Febrian, dengar suara saya? Dimas Febrian. Ya, Pak. Apa jawabannya ini? Nomor 1 ini. Yang activity 4 belum, Pak? Ya, activity 4, number 1. Kamu ngikuti enggak ya kok masih tanya? Tadi belum, baru ngerjain yang dapat share-sharean minta teman, Pak. Yang iya. kan tak enggak, saya enggak ikut di grup. Oh iya, saya lupa. Saya enggak kirim ke kamu, ya, enggak apa-apa. Ya udah, Kak, ganti. Nah. Juan Yerin, dengar suara saya? Juan Yerin. Dengar, Pak. Apa ini jawabannya? Juan Yerin, mic-nya jangan dimatikan, dinyalakan terus. Nah, gitu. Because follow the complicated system of underground. Kurang lengkap. Kurang dikit. Betul jawabannya, tapi kurang lengkap sedikit. Ada satu yang penting tapi dilewatkan. Kurang sedikit dibetulkan, Juan. Ada satu kata yang penting tapi nggak kamu sebut. Tadi, bukan underground. Passage-nya. Nah, passages itu. Oh iya, maaf Pak, ketinggalan. Ini passages-nya ini. Tadi sudah betul. Kurang D. Because they followed the complicated system of underground passages. Nah, ini harus. Passages itu artinya jalan. Passages itu sebetulnya bukan jalan, tapi asal dipakai untuk lewat, itu jadi passages. Misalnya genteng. Genteng itu kan bukan jalan, tapi kalau ada kucing lewat di situ, nah itu gentengnya itu jadi passages bagi kucing itu. Gitu ya. Jadi passages belum tentu berbentuk jalan, belum tentu berbentuk street atau road, gitu belum tentu. Asal dia dipakai untuk lewat, itu namanya passages. Jadi tadi itu sebetulnya ya bukan passages, mereka kan bukan jalan, mereka kan lewat sewer itu sebetulnya kan bukan jalan toh, tapi dipakai untuk lewat, jadi passages namanya, jalan. Jadi passagesnya ini penting, mereka lewat sewer, lewat drain, lewat
service tunnels, lorong gitulah intinya tunnels ya. Semuanya itu tunnels, ada yang riverbed, ada yang sewer, ada yang tunnels, service tunnels, itu semua jadi passages. Ya, jawabannya sebentar, ini pakai D. Nah, dari D ini harusnya. D. Ini jawabnya. They followed the complicated system of underground passages. Because they, right? Because they followed the complex system of underground passages. Yeah. Next, number 2. Why were the gang called the would-be robbers? Kalau ini apa jawabnya? Why were the gang called the would-be robbers? Kenapa kok kelompok itu disebut gerombolan gitu ya? Gerombolan itu disebut would-be robbers. Jawabannya apa ini? Aidina, dengar suara saya? Aidina. Aidina dengar suara saya nggak? Sofian Diki, dengar suara saya? Sofian Diki. Ini yang kameranya nggak dinyalakan gini nih. Kalau saya panggil nggak jawab, saya anggap nggak masuk loh ya. Sekali lagi, Aidina, Sofian Diki. Sofian Diki masih di. Sofian Diki, dengar suara saya? Sofian Diki nggak keluar suaranya. Ya? Sofian Diki nggak keluar suaranya, nggak dengar saya. Farhan, oke Farhan aja. Farhan dengar suara saya? Farhan. Ros Ananta, dengar suara saya? Ya, Pak. Apa jawabannya? Ini siapa? Farhan ya? Gimana, Pak? Tidak terdengar di sini. Enak ya, Kamu siapa tuh kamu? Namamu siapa? Sananta Dita, Pak. Siapa? Ros Ananta. Ros Ananta. Ya, tadi dipanggil kan ya? Ros Ananta ya? Iya, Pak. Apa jawabannya? Number 2. Nomor berapa, Pak? Tadi kurang kedengeran, Pak. Saya lagi di luar. Berarti kamu tuh nggak ngikuti. Harusnya kalau ikut EF itu ya jangan di luar, no, di rumah. No. Kalau lagi di luar, nggak bisa ngikuti, mending izin aja nggak masuk. Saya lagi kerja. Saya sambil kerja. Nah, ya mending kalau nggak bisa ngikuti cuma absen kok, terus nggak dengerin, ayo percuma, itu curang namanya, menulis presensi tapi nggak hadir, nggak ngikuti. Harusnya kalau hadir itu ya dengerin penjelasan saya. Kalau nggak bisa dengerin suara saya ya mending nggak bisa ikut, izin aja nggak masuk. Besok kalau pas bisa masuk itu ikut. Masih tanya nomor berapa? Oh berarti nggak dengerin tadi, nggak ngikutin. Itu curang namanya ya, cuma nulis absen tok tapi nggak ngikuti, ditinggal-tinggal pergi. Sebentar. Siapa ini? Siapa namanya? Yang mau izin jawab? Fatkur ya. Fatkur ini dari tadi sudah jawab terus. Sebentar ya Fatkur, saya tanya ini dulu. Aidina, dengar suara saya? Hilang Aidina tadi.
Aidina. Oke, Fatkur, silahkan jawab. Number 2. Nggak apa-apa. Because, nah bukan itu sih. Unik. Bukan itu. Bukan gara-gara itu disebut would-be robber, bukan. Robbers itu kan artinya kan perampoknya. Orang yang merampok bank, misalnya merampok bank, nah itu makanya mereka disebut robbers. Tapi kalau ini kenapa disebut would-be? Mereka bukan robbers, cuma would-be robbers saja. Nah, alasannya harus bisa menunjukkan penyebab mereka disebut would-be robbers. Mengapa mereka kok nggak disebut robbers? Mengapa cuma disebutnya would-be robbers? Itu pertanyaannya maksudnya. Jadi Maybe salah kalau alasannya itu, Pak Kur. maybe because they fail to rob the bank in the end. They fail to rob the bank sebenarnya hampir betul, tapi masih kurang jelas. Kalau cuma fail to rob the bank, gagal merampok bank, misalnya gagalnya mereka sudah masuk ke bank, menodongkan senjata ke teller-teller yang ada di bank itu, terus nyuruh ngambilin uangnya suruh diserahkan ke mereka, terus pas mereka keluar sampai pintu keluar bank itu, mereka ditangkap polisi, itu namanya juga gagal merampok. Tapi kalau sudah seperti itu, bukan would-be robbers lagi, tapi ya robbers. Nah, kalau mereka, kenapa kok would-be sebutannya? Jawabannya harus bisa menunjukkan bahwa mereka itu, would-be kan artinya akan ya, akan menjadi perampok. Tapi sudah past tense, sudah dulu. Atau calon perampok tapi sudah dulu, atau mantan calon perampok. Nah, gitulah kira-kira. Mengapa mereka disebut mantan calon perampok? Saya izin jawab, Ya, Pak. Amila, boleh silakan. Maaf ya Pak kalau salah. Menurut saya, because they will steal the bank, but the police were able to catch them. Ya, itu betul. Jawabannya betul, cuma grammarnya agak sedikit ada salah-salahnya tadi. Tapi intinya mereka akan merampok bank, tapi polisi berhasil menangkap mereka. Atau lebih tegasnya, polisinya disebutkan di depan, karena polisi menangkap mereka ketika mereka akan merampok bank. Itu lebih bagus. Jadi dibalik, susunan gagasannya dibalik lebih jelas. Mengapa mereka disebut would-be? Because the police caught up with them before they rob the bank. Itu lebih jelas ya. Jadi tadi Mila tadi sudah betul, Mila ya tadi ya. Mila tadi sudah betul, cuma kurang bagus saja, tapi betul sahabat. Because the police corrupt menangkap mereka sebelum mereka merampok bank, itu before they rob the bank. Nah gini ya, jadi makanya mereka disebut would-be karena belum merampok bank. Kalau gini kan kelihatan alasannya kenapa disebut would-be, karena sudah ketangkap duluan sebelum merampok, makanya disebut would-be. Jawabannya pakai past tense ya, seperti robbed ini pakai ed, caught ini juga ini past tense. Kalau Mila tadi jawabnya pakai will, nah itu cuma salah grammar saja sih. Tapi jawabannya betul, cuma grammarnya belum betul. Ini juga bisa lebih bagus grammarnya, tidak sekedar because the police caught up with them before they robbed the bank. Ini kan bisa disederhanakan. D-nya ini kan bisa dibuang. Terus because the police caught up, nggak bisa tinggal ini. Kalau kalimatnya bukan gini. Kalau because they were caught up by the police before they robbed the bank. Kalau gitu bisa disederhanakan, subjeknya sama. Kalau ini enggak, ya udah gini aja, nggak jadi saya sederhanakan. Karena polisi berhasil menangkap mereka sebelum mereka merampok bank. Ya ini jawabannya. Oke, next number 3. Why was part of their activity called a very smelly business? Ada bagian dari apa jawabnya? Izin menjawab, Pak. Ya, Laras nada. Maaf kalau sebelumnya jawabannya salah. Salah itu nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Nggak apa-apa, Ya. Terus apa, Laras, silakan. Yang ini, Pak.
They dug through to join up with the main town sewer. They dug through to join up with the main. Ini hampir betul jawabannya, tapi masih salah. Jadi di bagian ini mereka, di bagian mana mereka disebut very smelly business itu, di bagian kalau cuma they dug through mereka menggali, yang digali itu tanah loh ya, bukan main town sewernya. Main town sewer itu terbuat dari beton. Kalau digali pakai cangkul itu, cangkulnya bisa patah. Jadi sekali lagi pengertiannya ya, yang digali itu antara old riverbed dengan main town sewer. Kalau yang menggali itu, yang digali kan tanah. Tanah itu ya memang agak-agak smelly sih. Tapi yang ditanyakan kan di bagian yang very smelly. Very smelly itu kan bau, very smelly sangat bau. Kalau cuma they dug through mereka menggali itu tidak very smelly, tapi cuma rather smelly, cuma agak bau. Hampir betul tapi masih salah, Laras. Yang lain bisa betul kan? Yang very smelly-nya itu di mananya? Kenapa sih? Pertanyaannya mengapa? Mengapa disebut very smelly? Bukan karena menggali untuk mencapai main town sewer. Hampir betul sih ini, tapi masih salah loh. Kalau menggali kan menggalinya tanah. Yang digali kan tanah, tidak sangat bau tanah itu. Cuma agak bau aja. Ada yang bisa betul kan? Yang sangat baunya itu di mana? Pertanyaannya very smelly yang diminta. Tidak sekedar smelly, apalagi agak smelly. Bukan itu. Coba dibetulkan. Hampir betul ini. Mungkin yang the main town sewer. Iya, itu yang bau. Jadi bukan menggalinya, tapi ketika mereka melewati main town sewer itu yang sangat baunya. Setelah menggali, kemudian mereka masuk ke main town sewer, disitulah yang very smelly itu di main town sewer. Jadi kalimatnya jangan tidak, jangan mereka menggali, tapi ketika mereka melewati itulah, melewati main town sewer. Jadi jawabannya jangan tidak, tapi apa? Melewati itu apa? Because they melewati itu pass gini, pakai past tense semua ya jawabannya. Pass through the main town sewer. Ini baru very smelly kalau di main town sewer ini. Sewer itu gorong-gorong, main town sewer itu gorong-gorong utama kota. Besar kalau main town sewer itu. Orang bisa lewat, bisa jalan di situ meskipun agak bungkuk, tapi bisa jalan. Main town sewer itu besar, dia menerima apa ya? Menerima limbah dari sewer-sewer kecil, dari kampung-kampung, dari rumah-rumah gitu. Jadi berbagai macam limbah itu masuk di main town sewer, dari limbah rumah tangga, limbah rumah makan, limbah rumah sakit, limbah pabrik masuk ke situ. Jadi very smelly gitu. Sangat bau. Oke, next number 4. Why did the police spokesman admire their work? Mengapa kok polisi kok admire, mengagumi pekerjaan mereka? Polisi kok malah mengagumi pekerjaannya penjahat? Apa alasannya? Keywordnya admire. Jadi jawabannya ada di sekitar kata admire itu pasti. Izin menjawab, Pak. Ya, lah. Mungkin yang it must have taken them months to cover the distance and they were very accurate in their route finding. Ya, betul Mila. Mila jawabannya betul. Because it must have taken the months to cover the distance and they were very accurate in their route finding. Jadi apa namanya? Polisi kok mengagumi mereka? Kan polisinya bilang, I rather admire. Saya mengagumi mereka, tapi nggak mungkin orang mengagumi ngomongnya cuma saya mengagumi mereka terus selesai, kan nggak mungkin. Pasti disampaikan alasannya. Mengapa kok mengagumi? Alasannya yang muncul setelah I rather admire them itu, yaitu it must have taken the months to cover the distance. Pasti memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mencapai jarak itu. Tadi jaraknya berapa kilo tadi? Over 2 kilometers in length ya, lebih dari 2 kilo. Dari awal mulanya kan a drain in the rundown district sampai 1 meter away from the underground storeroom itu
jaraknya over 2 kilometers in length. Mana tadi? Tadi saya baca over 2 kilometers in length. Nah ini, baris ke-9 ini. Jadi rutenya itu panjangnya lebih dari 2 kilometer. Mulai dari a drain in the rundown district sampai ketangkap mereka itu 2 kilometer. 2 kilometer itu kalau di atas tanah mungkin bisa dicapai dalam waktu 1 jam mungkin. 2 kilo itu mungkin 1 jam atau 2 jam udah nyampe kalau di atas tanah. Tapi ini kan mereka di bawah tanah. Jadi untuk mencapai jarak 2 kilo itu mereka memerlukan waktu berbulan-bulan. Kadang kan harus menggali juga. Jadi enggak cuma jalan ke sini jalan, kadang itu perlu menggali menggalinya enggak cuma 1 jam 2 jam, bisa berjam-jam atau berhari-hari menggalinya itu. Kadang malam-malam menggali gitu terus capek, terus istirahat dulu, naik dulu ke atas nyari nasi kucing di warung gitu. Oh enggak deng ya, mosok nyari nasi kucing. Tapi gitu, enggak langsung selesai dari berbulan-bulan. Makanya polisi kagum. Selain itu alasannya juga, selain memerlukan waktu berbulan-bulan, yang kedua, they were very accurate in their route finding. Mereka sangat akurat dalam menemukan rutenya. Kalau di atas sana, nyari Central Bank itu gampang. Oh di sana berarti lewat sini. Tapi ini kan di bawah tanah, jalannya nggak kelihatan. Tapi mereka itu bisa menemukan rutenya, makanya polisinya kagum. Karena jalannya nggak kelihatan, cuma dikira-kira. Oh sebelah sana, ini di atas ada mapnya, coba kita lihat mapnya. Nah ini dari mulanya, startnya di sini, di daerah Adrian Indran Donorsik ini, sampai yang dituju Central Bank ini. Central Bank ini berarti mereka ketangkapnya di sini. Jadi gini ceritanya, mereka dari sini kan lewat sini, ini Adriannya itu loh, masuk ke Old River Bed, ini riverbednya. Masuk ke Old River terus belok sini terus mereka menggali masuk ke sewer, main town sewer. Ini juga mereka menggalinya ya harus pas. Kalau misalnya mereka nggak tahu jalan malah bablas gini, sampai sini bablas malah jatuh gini, jatuh. Enggak ding, masuk jatuh. Nah ini mereka sampai sini lewat bus station, police station, terus masuk ke sini. Nah ini ya rutenya. Itu berbulan-bulan. Dan mereka bisa menemukan rutenya dengan tepat, makanya polisinya, juru bicara polisinya kagum. Di teks itu disebutkan a spokesman yang ini, garis kedua. A spokesman said, spokesman itu juru bicara ya, maksudnya juru bicara polisi. Ya, berarti jawabannya itu tadi 2 itu. Oke, yang activity 4 sudah. Sekarang kita lanjutkan ke activity 5, recount structure. Ini adalah yang dibahas di sini tuh generic structure dari text recount. Jadi text recount itu secara umum strukturnya seperti ini. Openingnya berupa orientation, terus bodinya berupa events, terdiri dari event 1, event 2, dan seterusnya. Kemudian closingnya berupa reorientation. Yang pertama opening, orientation. Orientation itu kan orientasi ya, pengenalan. Seperti mahasiswa baru itu kalau pertama kali diterima di perguruan tinggi kan terus ada masa orientasi, masa pengenalan. Nah, di dalam recount juga openingnya itu berupa orientasi ini, pengenalan. Orientasi biasanya berisi who did what, when, and where. Siapa melakukan apa, kapan, di mana. Isinya itu biasanya orientasi. Orientasi kan inti dari keseluruhan teks. Kan orientasi di sini kan opening. Opening itu biasanya kan berisi inti dari keseluruhan teks. Tapi belum detail, baru intinya aja. Baru nanti disampaikan secara detail di bagian body. Kalau masih opening itu belum detail, cuma intinya saja. Kemudian makanya biasanya isinya adalah siapa melakukan apa, kapan, di mana. Intinya itu, terus baru disampaikan secara detail dalam body. Bodinya itu terdiri dari event 1, ada kejadian seperti ini, terus diikuti event 2, kejadian berikutnya seperti ini, berikutnya gini-gini, gitu, terus sampai kejadiannya berakhir. Terus closingnya reorientation.
reorientation itu penutup ya. Bisa berupa reorientation, pengulangan dari orientasi, bisa juga berupa kesimpulan atau saran dari penulis, bisa juga komentar itu. Jadi bisa macam-macam. Contohnya gini, ini saya mau cerita ya. Sekitar 2 minggu yang lalu di depan kampus UNS itu ada kecelakaan. Jadi ada mahasiswi keluar dari kampus naik motor gitu, kan lampu merah itu ya dia berhenti. Nah terus pas sudah hijau lampunya dia jalan. Ternyata dari arah timur itu ada bis akap gitu ya. Bis akap, ada bis akap ngeblong lampu merah. Nah, terus kaget kan si mahasiswanya ini, tapi udah nggak nyampe, dia ngerem itu tapi tetap kena, ketabrak, kesenggol lah, nggak ketabrak langsung, tapi cuma senggol aja sama bis akapnya itu, tapi ya jatuh. Mahasiswanya ini jatuh, terus ya luka-luka itu, lututnya berdarah. Terus ditolongin orang-orang, dibawa ke rumah sakit Muwardi. Nah gitu ya, kadang pelanggaran lalu lintas itu bisa berakhir dengan kecelakaan. Tapi ini ceritanya nggak benar, saya cuma ngarang aja. Kayaknya serius banget ya, padahal ceritanya nggak bener nih, saya cuma ngarang kok. Cuma contoh ini, contoh orang bercerita itu kan gitu kan, recount itu kan isinya orang cerita toh. Cerita kejadian masa lampau kan gitu. Nah, strukturnya juga ya kayak orang bercerita. Kayak tadi saya kan awalnya openingnya, orientasinya itu tadi kan saya bilang sekitar 2 minggu yang lalu di depan kampus UNS itu ada kecelakaan, itu orientasi. Kemudian event banyak, ada mahasiswi keluar dari kampus naik motor. Eventnya pada bis angkat dari arah timur ngeblong lampu merah. Terus event berikutnya bisnya itu nyenggol motornya. Terus event berikutnya mahasiswinya luka-luka, kakinya berdarah. Event berikutnya ditolongin orang-orang menolong, membawa ke rumah sakit Muwardi dan seterusnya. Itu event-eventnya. Terus terakhirnya tadi closingnya saya bilang ya gitu, kadang pelanggaran lalu lintas itu bisa berakhir dengan kecelakaan. Itu komentar saya. Jadi closingnya tadi berupa komentar. Bisa saja saya closingnya berupa saran. Misalnya makanya lain kali kalian kalau lewat depan kampus itu hati-hati ya. Nah, itu saran. Bisa saja saya ceritanya tadi saya akhiri seperti itu. Atau bisa pengulangan dari orientation. Misalnya terakhirnya saya nutup ceritanya dengan itu tadi cerita kecelakaan yang terjadi sekitar 2 minggu lalu di depan kampus UNS. Itu pengulangan dari orientasi. Saya bisa juga mengakhiri cerita dengan itu. Ya gitu ya, itu tadi contoh generic structure dari text recount. Ya, dengan demikian yang unit 2 part A sudah selesai. Kita bahas. Ada pertanyaan sebelum part B? Sebelum ke part B ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar 20 menit. Kita lanjutkan yang part B. Surgery for Iraqi bombing victim. Tapi ini teksnya nggak usah kita bahas karena tadi sudah bahas teks. Kita lewati aja, kita loncat ke ya sebentar. Part C aja, part B-nya ini nggak usah. Part C aja, vitamin yang ini. Tapi ini teksnya juga panjang banget ya, part C ini. Kita loncat ke ini aja. Oh, bukan. Nah, ini aja. Ini belum pernah kita bahas. Activity 5, identifying predicates in past forms versus past participle phrase. Kita loncat ke ini. Mengidentifikasi predicate dalam past form itu ya past tense. Predicate dalam past tense dengan past participle phrase. Kalau past tense itu predicate-nya pakai verb berapa tadi? Predicates in past form. Verb 2. Kalau past participle phrase verb berapa? Pakai verb berapa?
Past participle verb sudah sering saya sebut toh. Kalau present participle itu verb ing, kalau past participle itu V3. Jadi kita mau mengidentifikasi V2 dan V3. Penjelasannya bawahnya itu. Predicates in past form pakai V2 berarti. And past participle phrases pakai V3 berarti. Are often troublesome, seringkali membingungkan because they look alike, karena bentuknya sama. Banyak, tidak selalu sih. Seringkali V2 dan V3 itu kan bentuknya sama. Tidak selalu loh ya, tapi sering banget. Kalau misalnya, kalau ini, took gini, nah ini jelas V3, karena V3-nya kan taken. V3-nya kan taken gini. Atau misalnya broken, ini jelas V3, karena V2-nya broke. Gitu kan? Nah, tapi kalau broke ini, broke itu V2 atau V3? Nah, bisa V2, bisa V3, karena kan sama bentuknya. Bring itu V2-nya brought, V3-nya brought, kan sama. Gini, ini kan membingungkan ya. Apalagi kalau yang ini, apalagi semua irregular verb. Semua irregular verb itu kan V2 dan V3-nya sama. Contohnya misalnya study, itu V2-nya kan studied, V3-nya studied. Semua yang irregular verb, semua yang regular verb, semua kata kerja yang beraturan itu V2 dan V3-nya sama, yang ditambah ed itu, tinggal ditambah ed. Ini juga membingungkan karena bentuknya sama. Jadi kalau di dalam sebuah kalimat ada predicate studied gitu ditanya, ada kata studied, ada verb studied, ditanya, ini V2 atau V3? Ya kan sulit, bisa V2, bisa V3. Tapi gini, ada rumusnya. Jangan berkecil hati karena ada rumusnya bagaimana membedakan itu. Jadi kalau ada verb yang membingungkan seperti itu, pertama kita lihat dia pengertiannya aktif atau pasif. Kalau dia itu pasif, berarti V2. Kalau V2 berarti predicate. Tapi kalau dia pasif berarti dia V3. Kalau V3 ini ada dua macam. Kalau V3 berarti lihat dulu depannya ada B-nya enggak. Kalau depannya ada B-nya, B plus verb 3 gini, berarti dia predicate. Tapi kalau B-nya tidak didahului dengan V3, berarti dia bukan predicate. Kalau cuma V3 tok, tidak ada B di depannya, berarti dia bukan predicate, tapi cuma phrase. Atau past participle phrase tepatnya. Kalau saya tulis phrase gitu aja. Phrase atau past participle phrase tepatnya. Saya ulangi ya. Jadi kalau ada verb yang membingungkan, misalnya ada studied, itu V2 atau V3? Nah, dilihat pengertiannya aktif atau pasif, mempelajari atau dipelajari. Kalau mempelajari berarti aktif, kalau dipelajari berarti pasif. Kalau mempelajari berarti dia aktif, berarti V2. Kalau V2 berarti predicate. Kalau artinya pasif, lihat dulu, berarti itu V3. Kalau V3 lihat depannya ada B-nya enggak. Kalau ada B-nya berarti predicate. Kalau tidak ada B-nya berarti bukan predicate, tapi cuma phrase. Past participle phrase tepatnya. Kalau bukan predicate, cuma past participle phrase, mengartikannya ditambah yang. Gitu ya. Ya, terus di sini. Mengartikannya ditambah yang. Contoh, kembali ke yang tadi. Tadi ada contohnya. Nah, ini ya. Ini ada contoh. Yang pertama, the nurse serve the food to the hospital patients at noon. Yang di garis bawah, serve ini V2 atau V3? Nah, kita lihat dia aktif atau pasif. Di sini serve-nya artinya menyajikan atau disajikan. Perawat
menyajikan makanan atau disajikan? Menyajikan ya, nggak mungkin masuk perawat atau disajikan. Perawat disajikan ya kesenangan yang disaji. Disaji. Perawat itu menyajikan makanan, berarti ini kan aktif. Kalau aktif berarti serve-nya ini V2. Kalau V2 berarti predicate. Bawahnya, the food was served. Kalau ini menyajikan atau disajikan? Makanan. Sajikan kan makanan, toh makanan itu bukan menyajikan, makanan disajikan. Berarti serve-nya di sini pasif, berarti V3. Depannya ada be-nya enggak? Depan serve itu ada be-nya enggak? Ada, was. Was itu kan bentuk dari be, toh. SMR, was, were itu be. Jadi was itu be, berarti di depan V3 ada be-nya, berarti ini predicate juga. Bawahnya, the food which was served. Kalau ini serve-nya menyajikan atau disajikan? Yang ketiga, Disajikan. disajikan. Berarti Sudah pasif. disajikan. Berarti V3. Depannya ada be-nya enggak? Depan serve ada be-nya? Ada, was itu. Berarti predicate. Bawahnya, the food served to the hospital patients. Kalau ini menyajikan atau disajikan? Disajikan, berarti V3. Depannya ada be-nya enggak? Depannya serve? Tidak ada. Tidak ada, berarti bukan predicate. Berarti cuma phrase saja, atau past participle phrase tepatnya. Kalau bukan predicate, cuma phrase, berarti mengartikannya ditambah yang. Berarti ini artinya makanan yang disajikan kepada para pasien rumah sakit pada tengah hari itu, terus ada titik-titiknya, ada kelanjutannya sih. Ini belum kalimat yang selesai. Ini kalimatnya belum selesai. Jadi serve-nya di sini bukan predicate dulu ya, cuma phrase saja. Maka mengartikannya ditambah yang. Predicate-nya ini enggak ada. Kalau kelanjutannya misalnya the food served to the hospital patient at noon were very delicious, misalnya gitu. Makanan yang disajikan kepada pasien rumah sakit pada tengah hari itu sangat enak, misalnya gitu. Dan di bawahnya ada contoh lagi, tapi sama itu nggak usah kita bahas. Kita ke latihannya aja ini. Identify whether the following underlined words are predicates or phrases. Tentukan kata-kata yang di garis bawah ini predicate atau phrase. Coba yang ini kalian kerjakan dulu. Nah, yang di garis bawah itu predicate atau phrase. Coba dikerjakan dulu, terus nanti kita bahas. Cuma 3 sih ini, 3 nomor saja. Tapi 1 nomor ada beberapa kata yang di garis bawah. Semua yang di garis bawah itu kalian tentukan predicate atau phrase, itu sih pertanyaannya. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Maaf, ini waktunya habis ya, jadi kita nggak sempat bahas sekarang. Setelah ini kita ketemu lagi nanti malam tuh ya. Nanti malam jam 7 kita ketemu lagi. Kita bahas nanti malam ya. Ya tuh kita tambahnya kan setiap Rabu selama 3 kali. Kita baru satu kali ya, nanti yang kedua. Terus minggu depan yang ketiga. Oke, setelah ini kita ketemu lagi nanti malam, kita bahas yang itu. Untuk hari ini sudah cukup. Untuk sore ini sudah cukup, tapi seperti biasa kita foto dulu. Oke, saya foto sekarang. 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Thank you and see you tonight. Sampai nanti malam. See you, sir. Thank you. Thank you, sister. Thank you, Mister.